Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Findelim dengan NIM 200302031. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali apa yang saya dapatkan dari laboratorium kualitas air. Dalam laboratorium kualitas air, kami mempelajari pengenalan alat, unsur-unsur material air, analisis sifat kimia air, kecerahan dan kekeruhan, pencemaran air terhadap budidaya ikan, pengaruh pakan terhadap kualitas air, dan yang terakhir ini kami mempelajari pembuatan filter sederhana. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat. Dalam pengenalan alat, kita memiliki pengukuran faktor kimia, pengukuran faktor biologi, dan pengukuran faktor fisika dalam perairan. Untuk pengukuran faktor fisika itu ada kecerahan, ada suhu, dan ada kepadatan dalam air tersebut. Nah, untuk kecerahan sendiri kita dapat mengukurnya dengan alat yang bernama Secchidis. Dan untuk pengukuran suhu kita memiliki alat yang bernama termometer. Dalam pengukuran faktor biologi kita memiliki alat yang bernama planktonet, dan ada juga yang bernama bentos. Dan untuk pengukuran faktor kimia kita memiliki ada oksigen berlarut, yaitu untuk mengukur DO dalam air. Yang ketiga itu mengukur pH dengan cara menggunakan pH indikator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur material air. Dalam unsur-unsur material air kita dapat menemukan unsur-unsur yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada unsur DO atau disolved oksigen. Yang kedua itu ada CO2 atau karbon dioksida. Yang ketiga itu ada kecerahan dan kekeruhan, ada BOD, ada yang mana BOD ini merupakan kebutuhan biologis. Selanjutnya itu ada COD. COD ini merupakan jumlah oksigen dalam oksidasi kimia. Yang ketujuh ialah ion-ion yang ada di perairan. Ion-ion yang ada di perairan ini ada 3 macam, yaitu ada ion utama atau ion major, yang kedua ada ion minor, yang ketiga ada ion renik. Ion major ini adalah ion yang sering kita temukan di dalam perairan atau yang paling banyak di dalam perairan. Contoh dari ion major ini adalah ada magnesium, kalsium, dan nitrogen. Yang kedua itu ada ion minor. Ion minor ini ialah ion yang sedikit ditemukan di dalam perairan. Contoh dari ion minor ini adalah silika dan mangan. Yang ketiga itu atau yang terakhir ialah ion renik. Kalau ion minor itu ion yang sedikit ditemukan di perairan, ion renik ini ialah ion yang paling sedikit di dalam perairan. Contoh dari ion yang paling sedikit di dalam perairan itu adalah aluminium. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis sifat kimia air. Analisis sifat kimia air yaitu ada derajat keasaman. Derajat keasaman ini sering kita sebut dengan pH. Yang kedua itu ada oksigen terlarut. Pada oksigen terlarut ini kita dapat mengukurnya dengan DO-meter. Kalau untuk derajat keasaman yang pertama tadi kita dapat mengukurnya dengan pH indikator. Yang ketiga itu ada karbon dioksida. Yang selanjutnya itu ada alkalinitas. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya,
yaitu kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan adalah transparansi perairan yang diamati secara visual dengan menggunakan capping Setchidis. Capping Setchidis ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ialah salah satu alat dalam pengukuran faktor fisika, yaitu mengukur kecerahan. Kecerahan ini menentukan sejauh mana matahari dapat menembus ke dalam air, dan Setchidis ini dapat mengukurnya, yaitu biasanya 20 sampai 40 cm. Jadi jika sudah di bawah 20 sampai 40 cm itu udah sangat keruh airnya. Saat menggunakan Setchidis, kita dapat mengukur kecerahan air dengan menggunakan rumus, yaitu D sama dengan K1 tambah K2 per 2, yang mana ini K1 sama dengan jarak tanpa Setchidis, sedangkan K2 itu jarak tidak tampak Setchidis. Untuk D sendiri di sini adalah kecerahan. Untuk membuat Setchidis cukup mudah, yaitu dengan cara memanfaatkan CD bekas, kemudian menyiapkan tali dan baut untuk mengikatnya di CD bekas tersebut. Untuk kekeruhan sendiri, kekeruhan ini menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap atau dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Untuk mengukur kekeruhan ini, kita dapat menggunakan turbidimeter atau turbinimeter. Jadi untuk kecerahan sendiri kita dapat menggunakan alat yang bernama Setchidis, sedangkan untuk kekeruhan kita dapat mengukurnya dengan cara menggunakan alat yang bernama turbidimeter. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pencemaran air terhadap budidaya ikan. Apa sih pencemaran air itu? Pencemaran air itu ialah masuknya atau dimasukkan oleh makhluk hidup zat, energi atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga komponen lain pada air tersebut menurun sampai ke tingkat yang tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air ini bisa disebabkan oleh bahan-bahan pencemaran seperti berupa gas, tanah, limpahan air, dan masih banyak lainnya. Pada dasarnya pencemaran ini juga mengganggu pada budidaya ikan. Seperti pencemaran air terhadap budidaya ikan ini akan mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya. Pencemaran perairan dapat menurunkan parameter penting yang dibutuhkan oleh organisme akuatik. Pencemaran juga dapat mengakibatkan kematian maupun bukan kematian tersebut, misalnya terganggu pertumbuhan, tingkah laku, dan karakteristik morfologi dari akuatik yang tinggal di perairan tersebut. Kelompokan bahan-bahan pencemaran pada perairan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu bisa jadi limbah yang mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut, limbah yang mengakibatkan munculnya penyakit pada ikan-ikan, senyawa organik sintetis, nutrien tumbuhan, sedimen, panas, minyak, radioaktif, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk menganalisis pencemaran air ini, kita dapat menggunakan, yang pertama itu ada indeks Toret, yang kedua itu ada indeks pencemaran, yang ketiga ada kurva ABC, yang keempat itu ada indeks saprobik.
Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh pakan terhadap kualitas air. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan budidaya adalah pakan. Pakan yang berkualitas baik merupakan faktor penting penentu keberhasilan dari budidaya ikan. Pemberian jumlah pakan juga harus diberikan dalam suatu usaha budidaya dibagikan menjadi 3 kelompok, yaitu pemberian pakan secara berlebihan, pemberian pakan sekenyangnya, dan pemberian pakan yang dibatasi. Metode pemberian pakan berdasarkan peralatan yang digunakan dalam melakukan pemberian pakan pada usaha budidaya ikan, dan beberapa metode pemberian pakan yang dapat dilakukan, yaitu pemberian pakan dengan menggunakan tangan. Bisa juga pemberian pakan dilakukan dengan cara mekanik atau dengan mesin atau robot. Yang ketiga itu pemberian pakan dengan hatchery. Parameter kualitas air. Parameter kualitas air yang dipengaruhi oleh pakan, yaitu ada berhubungan dengan amoniaknya dan berhubungan dengan fosfat. Untuk selanjutnya saya akan membahas pembuatan filter air sederhana. Pembuatan filter air sederhana ini bertujuan untuk mengatasi krisis kekurangnya air bersih, yang mana air bersih ini ciri-cirinya ialah pH-nya sampai 5,5 sampai 8. Kemudian dia tidak berasa, tidak berbau, dan kandungan tidak ada kandungan semacam besi dan lainnya. Untuk membuat filter sederhana air ini, kita dapat memanfaatkan arang, ijuk, kerikil, dan juga spons, yang mana kita dapat menggunakan alat-alat tersebut untuk mengatasi krisis air bersih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, penjelasan materi laboratorium kualitas air dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya meminta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.